Ada orang bilang kayak gini, hadis itu di belakang Al-Quran. Kenapa? Al-Quran depan, hadis di belakangnya. Al-Quran dan hadis itu bergandengan. Al-Quran dan hadis itu bergandengan. Nggak bisa kita letakkan hadis itu di belakang. Coba bayangkan, kita baca Quran misalnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendirikan solat? Bagaimana caranya kita mendirikan solat? Pasti kita melihat contohnya kepada Nabi Muhammad. Maka Al-Quran ini harus bergandengan dengan hadis Nabi. Ingin tahu isi Al-Quran? Jangan lupa baca hadis. Poin selanjutnya itu, maka kita terus baca Quran. Luangkan waktu untuk membacanya. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pengurus Masjid Jami' Sabbihisma Rabbikal A'la, yang terhormat alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, tema pembahasan kita yakni tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang inspirator dunia. Muhammad, sang inspirator dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalilnya berangkat dari surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan, inspirasi yang terbaik. Maka dari itu, pembahasan kita malam ini, siapa yang mengambil inspirasi dari Rasulullah? Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, di Eropa, di luar negeri, perusahaan-perusahaan besar itu membuat sebuah kapsul. Kapsul itu tempat tidur. Apa gunanya? Ketika karyawan-karyawannya ini sudah letih bekerja dari pagi sampai siang, itu di Eropa tuh disuruh tidur sejenak, tidur siang. Dibuatnya kapsul, ini dipasang kepala masuk ke dalam, nanti ditutup supaya mudah tidur siang sejenak. Itu
Tujuannya untuk apa? Supaya aktivitas hari itu lebih semangat lagi. Ternyata mereka mendapat inspirasi dari mana? Dari hadis Nabi. Apa kata Nabi? Katakan, qilu fa inna syayatin la taqil. Tidur sianglah kalian, karena syaitan itu enggak tidur siang. Ini inspirasi diambil oleh siapa? Oleh orang Eropa. Ilmunya dari mana? Dari kita Islam. Tadi pagi Bapak Ibu, biasanya insya Allah saya tuh berusaha untuk melaksanakan qailullah, tidur siang. Jadi qadarullah hari ini ada ngajar kuliah di IAI Sumbar di Pariaman. Saya berangkat jam 6 pagi, sampai di sana sampai jam 8. Jam 8 masuk kuliah ngajar sampai jam 9. Setelah itu menguji skripsi mahasiswa. Jadi sebelum ujian skripsi itu ada ujian komprehensif namanya. Materi dari semester 1 sampai semester 6 sampai semester 7 itu diuji. Setelah itu baru ujian skripsi. Sampai siang. Siang pulang ke Padang, itu ada lagi ngajar di SMP 30 Padang. Di pulang istirahat sebentar langsung ke sana. Setelah itu sampai jam 16:15 itu ditunggu lagi oleh TPQ. Setelah TPQ ini baru datang ke sini tadi. Untung pas azan sudah sampai di sini. Kita kajian lagi. Saya merasa kalau kita enggak tidur siang sejenak, itu memang agak letih pikiran tuh. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, tidur siang itu sunnah. Yang tidak boleh itu tidur setelah subuh, karena bawa penyakit. Yang tidak boleh itu tidur setelah asar. Sunnahnya itu adalah qailullah, tidur siang sejenak. Maka dari itu, siapa yang mengambil inspirasinya? Orang-orang Eropa. Enggak hanya itu, pernah guru-guru kami cerita, itu di hotel-hotel bintang 5, orang-orang Cina itu membawa orang tuanya untuk makan yang enak, disuapi makannya. Yang punya konsepnya siapa? Islam. Yang mengamalnya siapa? Orang Cina. Di dalam Al-Quran dikatakan wabil walidaini ihsana. Dan kepada orang tua tuh harus ihsan. Coba lihat ya. Kalau orang ngasih kita 1.000, kita balas 1.000, itu namanya adil. Dikasih kita 1.000, dibalas 1.000, itu adil. Tapi Al-Quran bilang terhadap orang tua itu bukan adil, tapi apa? Ihsan. Ihsan itu bagaimana? Kalau orang kasih kita 1.000, kita balas 100.000, 1 juta, itu baru ihsan. Siapa yang banyak menghormati orang tuanya? Umat Islam banyak, tapi banyak juga yang tidak menghormati orang tuanya. Bahkan ketika sudah tua, na'udzubillah, di kampung kami pernah terjadi, itu terbiar orang tuanya nggak ditungguin, nggak dijagain oleh anaknya yang sudah sepuh. Orang tuanya sudah sepuh, itu sampai kulit punggungnya nempel di belakang, sudah nempel di karpet, sampai-sampai karena nggak bangun beberapa hari mungkin, sampai kulit punggungnya sudah nempel. Padahal kita punya konsepnya, tapi banyak yang mengamalkan dari luar sana. Maka dari itu, Muhammad sang inspirator dunia, mari sama-sama kita mengambil inspirasi dari Nabi Muhammad. Kalau kita ingin bawa ke kondisi Indonesia saat ini, coba lihat kondisi Indonesia saat ini.
Mungkin Bapak Ibu melihat dari YouTube, dari TikTok, dari media sosial, bagaimana kondisi umat, kondisi Indonesia kita saat ini. Mungkin di Padang di Pariaman tidak begitu, tapi lihat di Jakarta, di Bandung, di mana-mana, bagaimana kondisinya. Itu orang demo besar-besaran, sampai-sampai banyak korban jiwa, orang menjarah rumah-rumah para tokoh-tokoh politik, para pemimpin-pemimpin. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sang inspirator Nabi Muhammad SAW itu tidak dicontoh lagi. Nabi Muhammad bahkan sampai-sampai sahabat itu mendengarkan bunyi-bunyi gemericik, bunyi-bunyi di perut Nabi. Ternyata diperiksa apa? Nabi sampai mengikat perutnya menahan lapar. Apakah ada pemimpin-pemimpin kita yang rela menahan lapar, mengikat perut? Pasti lebih banyak yang mereka punya, sampai-sampai joget-joget karena naik gajinya dan segala macamnya. Maka sekarang ini orang kehilangan inspirator. Maka saya pernah bertanya tuh kepada mahasiswa, apa hukumnya Maulid Nabi? Sekarang kan momennya nih. Apa hukum Maulid Nabi? Jadi ada mahasiswi di depan itu angkat tangan, pakai cadar. Pak, Maulid Nabi itu bid'ah. Maulid Nabi itu bid'ah. Maka siapa yang merayakan Maulid Nabi, yang memperingati Maulid Nabi, yang berceramah tentang Maulid Nabi, finnar. Karena kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat finnar. Sekarang orang hilang inspirasinya. Kenapa? Untuk melihat sirah Nabi, membicarakan tentang kisah-kisah Nabi, itu dibid'ahkan. Sehingga yang terjadi apa? Siapa yang dicontoh sekarang? Itu pemain-pemain bola, artis-artis, itu yang ditempel di kamarnya, dibuat besar-besar. Sedangkan Nabi Muhammad, orang tidak membaca sirahnya, tidak mendengarkan cerita-ceritanya. Coba bayangkan kalau dibid'ahkan. Pernah ada acara di Masjid Raya Sumbar, diangkat oleh salah satu rumah tahfiz namanya Ahlul Quran. Itu mengangkat acara membedah buku karangan Dr. Aid Al-Qarni yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apa terjemahannya? Muhammad sang inspirator dunia. Itu yang hadir tidak banyak. Orang-orang yang membid'ahkan tidak mau hadir. Padahal isinya apa? Membedah buku. Maka dari itu perlu kita mengajak anak saudara-saudara kita, mari kita kembali mengambil contoh kita, menteladani Nabi besar Muhammad. Maka dari itu setidaknya ada 3 hal yang perlu kita teladani dari diri Nabi Muhammad. Yang pertama namanya surah Nabi, penampilan Nabi. Bagaimana penampilan Nabi? Contoh misalnya, Nabi katakan, khaliful musyrikin, bedakan kita dengan orang-orang musyrik. Bagaimana cara membedakannya? Ahfus syawarif wa auful liha. Potong kumis, pelihara jenggot. Nih contoh, ini tidak ada menyindir-nyindir, tidak ada. Ini contoh Nabi, potong kumis, pelihara jenggot. Ini salah satu kita meniru surah. Jadi pernah pengajian itu di masjid kami. Jadi yang hadir tuh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ada DPR hadir, ada beberapa tokoh-tokoh hadir. Lalu ada ustadz yang ceramah. Apa kata ustadz itu bilang? Saya lebih Muhammadiyah daripada tokoh Muhammadiyah. Kenapa? Ternyata ada tokoh Muhammadiyah di depan,
itu tidak pakai jenggot. Sedangkan beliau pakai jenggot, dipelihara jenggotnya. Maka beliau katakan, saya lebih Muhammadiyah daripada tokoh Muhammadiyah. Ini apa yang kita contoh? Surah Nabi. Bagaimana penampilan Nabi? Jangan salah, saya pakai cincin. Nabi itu juga pakai cincin. Jadi bapak-bapak yang pakai cincin, ini salah satu sunnah. Cuman Nabi pakai cincin itu di tangan kelingking sebelah kanan. Ada tulisan di cincin Nabi itu Muhammad Rasulullah. Sekaligus cincin ini jadi stempel. Kalau ada yang minta stempel, kasih stempel. Ini bagi bapak-bapak yang pimpinan-pimpinan, ini boleh contoh nih. Jadi kalau ada orang yang minta stempel kan, mana yang mau di stempel? Stempel. Pakai cincin kan. Ini salah satu kita mencontoh Nabi SAW dari sisi surah. Bagaimana penampilan Nabi. Kemudian yang kedua, itu ada kita contoh dari sisi sirah. Ada surah penampilan, sirah. Sirahnya apa? Perjalanan hidup Nabi. Perjalanan hidup Nabi. Kira-kira nih ibu-ibu, Nabi Muhammad itu lahir lengkap orang tuanya atau yatim dia? Kira-kira ibu-ibu, yatim atau lengkap orang tuanya? Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Apa yang bisa kita contoh dari sana? Ternyata yatim itu tidak membuat Nabi itu kehilangan figur seorang ayah. Tapi coba lihat anak-anak kita sekarang. Ada ustadz namanya Ustadz Benri Jaishur Rahman. Beliau seorang yang selalu bimbingan konseling. Jadi melihat masalah-masalah pada anak-anak remaja, kenapa kok anak itu ada yang LGBT? Kenapa kok anak itu pergaulan bebas? Kenapa anak itu pakai narkoba? Kenapa anak itu merokok dan segala macam masalah pada anak-anak dan remaja? Tahu enggak jawaban beliau apa? Mayoritas anak-anak yang bermasalah ternyata kehilangan figur seorang ayah. Anak-anak tuh kehilangan figur seorang ayah. Nabi Muhammad lahir, beliau dalam keadaan yatim, tapi Nabi Muhammad tidak kehilangan figur. Kita sekarang orang tuanya masih lengkap, tapi anak tidak mendapatkan figur ayah. Sehingga yang terjadi apa? Anak mengambil figur keluar. Anak mencontoh di luar. Dapat dia teman tempat curhatnya. Di sanalah dia berbagi. Ayahnya kemana? Ayahnya sibuk. Ayahnya tidak punya waktu. Ini pelajaran yang dapat kita ambil dari sirah. Nabi Muhammad memang yatim. Ternyata yatimnya Nabi Muhammad itu, dia tidak kehilangan figur ayah. Kenapa? Karena figurnya digantikan oleh Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib meninggal, digantikan figurnya oleh Abu Talib. Begitulah kita di Minang itu ada mama. Kalau orang tua ada mamanya. Ternyata mama bermasalah juga. Saya pernah tuh bertanya kepada mahasiswa kan, bagaimana kedekatan anak perempuan, terutama mahasiswi, kedekatannya dengan seorang ayah, dengan ayahnya. Ternyata apa jawaban yang mereka katakan? Ada salah satu mahasiswa itu angkat tangan, Pak, ayahnya itu jangankan ingin diajak untuk bercanda, untuk berdiskusi,
untuk curhat. Bahkan ayah saya tuh na'udzubillahi min zalik, ayahnya itu sudah kecanduan narkoba. Bagaimana saya nggak punya figur? Saya bilang, kalau ndak ayah memang ndak bisa, kan ada paman, ada saudara-saudara ayah. Pak, saudara-saudara ayah saya itu lebih parah lagi. Tapi ternyata untung, alhamdulillah, dia berada di dalam lingkungan yang bagus. Kenapa? Dia ikut pengajian, dia ikut liko bersama gurunya. Itu yang menjaga dia. Sekarang coba lihat anak-anak yang liko kira-kira berapa? Sudah berkurang. Yang banyak di dalam masjid siapa? Para orang tua. Anak-anak banyak di kafe-kafe, banyak di jalan-jalan. Kalau kita lewat misalnya kan, coba lewat di Padang, Jalan Khatib Sulaiman tuh, yang Transmart, coba lihat di sekeliling. Itu di sini dibuatkan kursi. Coba siapa yang ngisi di sana? Muda-mudi, pegang-pegangan. Itu kerja malam tuh. Itu yang terjadi. Sehingga ini perlu terus, walaupun sedikit demi sedikit, kita perlu terus belajar dari Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad itu sudah berniaga dari remaja, ikut pamannya berniaga. Ini apa poinnya? Ketika bedah buku, Muhammad sang inspirator dunia, yang membedahnya itu salah satunya itu adalah pewaris atau keluarga yang punya budiman swalayan. Kalau di sini ada, kira di tempat kita ada enggak budiman swalayan kira-kira? Enggak ada ya? Kalau di Padang tuh banyak budiman swalayan. Ternyata yang ahli waris keluarga budiman swalayan, kenapa mereka bisa mendirikan budiman swalayan sebanyak itu? Di Padang tuh sudah mungkin dah sampai 10 budiman swalayan. Kenapa bisa sebanyak itu? Inspirasinya dari Nabi besar Muhammad SAW. Dia baca sirah Nabi, bahwa Nabi itu sudah berniaga dari remaja, sudah berdagang dari remaja. Itu yang dicontoh. Tapi alhamdulillah sekarang nih banyak juga anak-anak kita, remaja-remaja kita, karena keseringan main media sosial, itu dia sudah jualan online. Jualan-jualan online itu sudah ada, walaupun tidak semuanya seperti itu. Ini perlu kita contoh dari sisi Nabi, bahwa Nabi Muhammad dari remaja itu sudah berniaga. Bapak-bapak sidang jemaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. Kemudian apalagi sirah Nabi yang bisa kita lihat? Perjalanan beliau mulai dari lahir sampai meninggal beliau. Ternyata Nabi Muhammad ini, kata Ibunda Aisyah, kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad itu adalah akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau ingin melihat Nabi Muhammad, maka kita harus belajar Quran. Kalau ingin melihat Al-Quran yang berjalan, yang hidup, maka kita baca sirah Nabi. Al-Quran dan Nabi Muhammad itu tidak bisa dipisahkan. Al-Quran dan Nabi Muhammad itu nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Ada orang bilang kayak gini, hadis itu di belakang Al-Quran. Kenapa? Al-Quran depan, hadis di belakangnya. Al-Quran dan hadis itu bergandengan. Al-Quran dan hadis itu bergandengan. Nggak bisa kita letakkan hadis itu di belakang. Coba bayangkan, kita baca Quran misalnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendirikan solat? Bagaimana caranya kita mendirikan solat? Pasti kita melihat contohnya kepada Nabi Muhammad. Maka Al-Quran ini harus bergandengan dengan hadis Nabi. Ingin tahu isi Al-Quran? Jangan lupa baca hadis. Poin selanjutnya itu,
maka kita terus baca Quran. Luangkan waktu untuk membacanya, karena Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah Al-Quran. Karena Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Dan juga jangan lupa mempelajari hadis. Selain Al-Quran, kita juga harus paham dengan hadis. Maka perlahan-lahan, ini ada kajian setiap Selasa, hari Jumat, setiap subuh. Mari hadir. Jangan, walaupun ngantuk-ngantuk sedikit itu tidak apa-apa. Mungkin ngantuk-ngantuk sambil pengajian, itu insya Allah dimaafkan. Insya Allah dapat pahala juga. Yang penting kita ajak seluruh ini, masjid kita masih besar. Coba lihat, di sana masih banyak yang kosong. Ini kita ajak, mulai kita duluan, ajak keluarga, anak-anak, keponakan, tetangga-tetangga kita, supaya ramai masjid. Kenapa? Karena Nabi SAW sangat menganjurkan kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, ini penting untuk kita teladani dari Nabi SAW. Kemudian sirah, ada yang ketiga, namanya sarirah. Sarirah itu apa? Sarirah itu adalah kerisauan Nabi. Nabi itu risau melihat umatnya. Mungkin ini yang kurang dari kita. Kita melihat masyarakat kita, di tetangga-tetangga kita enggak peduli. Kita melihat misalnya ada yang mabuk, ada yang ini segala macam, banyak yang tidak peduli. Nabi Muhammad tuh risau. Sampai-sampai ketika dia meninggal tuh dia masih mengingat umatnya. Ummati. Kenapa Nabi Muhammad mengingat umat? Supaya umat itu, apa pesan beliau? As-salah, dirikan salat. Nabi Muhammad sangat memperhatikan kita, merisaukan kita, umatnya, sampai-sampai meninggalnya beliau masih mengingat kita. Dan di hari kiamat nanti, Nabi Muhammad itu enggak berhenti sujud, terus sujud. Supaya apa? Supaya umat-umat Nabi itu yang masih diazab di neraka, supaya Allah ampuni dosa-dosanya. Sampai segitunya Nabi Muhammad itu sayang kepada kita, supaya jangan ada yang masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad bermohon kepada Allah, ya Allah, masukkan umatku ke dalam surganya. Maka dari itu kita teladani Nabi dari surah, sirah dan sarirah Nabi, sehingga kita selalu mengingat Nabi baik dalam keadaan apapun. Maka kita akan bertanya, kira-kira kalau saya melakukan ini, Nabi itu ridho atau tidak? Kira-kira kalau saya melaksanakan ini, membuat ini, kira-kira Nabi itu senang atau tidak? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan ke dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita buka sesi diskusi, karena kalau ceramah terus nih ngantuk nanti. Silakan Bapak Ibu yang ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini sudah ada ya. Patah Ustaz, tapi masih itu alun sempat patahnya. Sambung saya satu. Ini. Ini ada pertanyaan. Apa ukuran keberkahan yang disebutkan oleh Al-Quran? Karena keberkahan sering dikaitkan dengan kekayaan, kemenangan, ketenangan. Nah, apa ukuran keberkahan? Pertama, kalau itu harta yang berkah, harta itu akan mengarahkan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi jangan sangka harta itu banyak harta. Kenapa? Ada orang yang banyak hartanya, dia rumahnya bagus, mobilnya banyak, usahanya sukses, tapi maaf,
dia enggak sholat. Kira-kira berkah enggak hartanya? Itu namanya istidraj. Itu lebih bahaya lagi. Keberkahan walaupun harta itu sedikit, tapi tenang kita dibuatnya, nyaman, damai kita. Ada orang yang mengatakan orang kaya tuh hidupnya lebih tenang. Kira-kira setuju enggak orang kaya lebih tenang hidupnya? Belum tentu. Belum tentu orang kaya tuh lebih tenang hidupnya. Kenapa? Karena orang kaya bentuk penampilannya bagus. Ada orang yang beli mobil itu dipinjol pakai pinjaman online. Dia beli mobil untuk menampakkan bahwa saya ini punya kekayaan. Tapi setiap saat dia dihantui oleh hutang. Apakah itu yang dikatakan berkah? Tentu tidak. Yang berkah itu yang membawa kita, harta yang berkah membawa kita untuk taat kepada Allah. Rezeki yang berkah membawa kita untuk beramal ibadah. Harta yang banyak kita bisa mendermakan, berbagi. Inilah keberkahan. Dia bertambah amal, bertambah rezeki. Coba lihat, banyak itu di luar sana. Dia buat, termasuklah kita di sini. Ini termasuk yang sangat berkah. Kan ada Jumat berkah namanya. Jadi setiap Jumat disediakan makanan di luar di pintu. Orang pulang sholat Jumat bisa ngambil makanan. Di luar sana itu juga banyak seperti itu. Ada bapak-bapak pekerjaannya biasa jadi tukang ojek, tapi yang dia lakukan apa? Dia selalu setiap hari dia buat 100 porsi nasi supaya orang-orang yang kelaparan bisa makan ke tempatnya. Inilah harta-harta yang berkah. Dia membawa ketenangan. Maka ukuran keberkahan itu apa? Meningkatnya iman kita, baik itu amal kita bertambah ataupun kualitasnya juga bertambah. Inilah salah satu ukuran keberkahan. Di sini kan ditanyakan apa ukuran keberkahan yang disebutkan oleh Al-Quran. Ukuran keberkahan itu adalah bertambahnya amal karena harta, bertambah dekat kita kepada Allah. Apapun yang mendekatkan kita kepada Allah, itulah keberkahan yang membawa hidup kita lebih bertakwa lagi. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan kedua, apakah keberkahan itu bisa diukur secara umum dan juga individu? Karena di masyarakat tidak semuanya berkah dan tidak semua juga kena azab. Apakah keberkahan itu khusus individu atau ada keberkahan masyarakat? Tentu ada keberkahan untuk individu, ada keberkahan untuk masyarakat. Apa contohnya? Di salah satu desa, nggak usah kita sebut namanya, saya tahu desa itu. Apa yang terjadi di desa itu? Orang banyak kan sekarang nih ekonomi sedang susah. Termasuk di kampung tuh, nggak usah saya sebutkan kampungnya. Ekonomi sedang susah. Lalu orang yang banyak duit, apa yang dia lakukan? Karena ekonomi sedang susah, dia buatlah pinjaman. Pinjamannya apa? Siapa yang minjam 1 juta, maka dia harus kembalikan 1.100.000. Dia buat pinjaman kayak gitu. Ini kan riba. Kenapa? Karena dia mengambil untung, dia pinjam duit, nanti dikasih duit 1.100.000. Apa yang terjadi di kampung tersebut? Ternyata rumah tangga itu ada yang na'udzubillah, ada yang suaminya sudah punya istri, suami ini pacaran dengan istri orang lain. Ada kemalingan terjadi di sana.
banyak sekali masalah-masalah terjadi di masyarakat itu. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak diberkahi, tidak dapat berkah masyarakat tersebut. Maka dari itu, supaya masyarakat itu berkah, itu mulai dari keberkahan individu. Bagaimana keberkahan individu? Dapat uang, ada untuk kita infakkan, kita infakkan. Punya tenaga, punya pemahaman, pemikiran, bisa kita bagikan, kita bagikan. Usahakan. Punya kelengkapan tubuh, mata dan segala macamnya, bisa kita gunakan baca Quran, baca Quran. Ini untuk menunjang keberkahan di tengah masyarakat. Maka dari itu kita mulai dari keberkahan individu, nanti akan menyebar menjadi keberkahan di tengah masyarakat, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan ketiga, setiap tahun para sarjana agama yang masuk ke pemerintahan, kenapa negara tidak berubah dan semakin parah? Padahal gelarnya buya, ustadz, dai. Jadi setiap tahun tuh banyak sarjana-sarjana agama tuh ikut pemerintahan. Di Kemenak banyak yang masuk, di politik banyak yang masuk menjadi wakil-wakil rakyat. Kenapa kok masih juga negara kita tuh tidak berubah, bahkan semakin hari semakin parah? Salah satu jawabannya karena sistem. Jadi sistem nih memaksa orang baik itu menjadi jahat. Coba lihat ya, lihat contohnya misalnya. Kita sudah ingin nih menyampaikan bahwa uang masyarakat harus kembali kepada masyarakat. Uang rakyat harus dikasih untuk rakyat. Tapi bayangkan, diajukan proposal ke atas, masuk proposal misalnya ke pemerintahan, itu ditulisnya di sana 1 miliar. Kira-kira sampai di bawah, kira-kira masih 1 miliar atau tidak? Tidak sampai. Kenapa? Tanda tangan sini, masuk sini. Tanda tangan sini, masuk sini. Kita ingin merubah itu, sedangkan sistemnya membuatnya kayak gitu. Makanya susah untuk mengubah hal-hal yang tersistem. Paling tidak kita tidak memakan yang bukan hak kita. Walaupun kita nggak bisa merubah yang banyak, tapi kita tidak memakan hak orang lain. Coba lihatnya, ada sebuah analogi bagus. Jadi ini di tepi laut itu banyak bintang-bintang laut, yang binatang-binatang itu yang terhampar ke tepi pantai, Ada seorang anak, dia berusaha mengembalikan supaya binatang-binatang yang terdampar ini masuk lagi ke laut. Apa kata orang tua yang duduk di sampingnya? Nak, walaupun bagaimanapun kamu memasukkan binatang-binatang itu ke laut, itu tidak merubah apa-apa. Kenapa? Coba lihat di sekeliling pantai itu, berapa banyak binatang-binatang itu yang terdampar. Bisakah kamu memasukkan semuanya? Apa kata anak ini bilang? Mungkin saya nggak bisa memasukkan semua binatang ini untuk masuk ke dalam laut, tapi paling tidak saya bisa memasukkan binatang yang ada di sekitar saya. Maknanya apa? Walaupun kita belum bisa merubah sistem yang kurang bagus, paling tidak kita merubah lingkungan kita supaya menjadi lebih baik. Paling tidak dari lingkungan kita merubah supaya menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan terakhir. Negara Swiss dan lain-lain itu dikenal dengan kedamaian, keindahan dan kemakmuran. Tetapi mereka tidak beriman dan bertakwa, seperti bertentangan dengan ayat yang dibacakan Ustaz. Oh, ini karena pertanyaan kemarin. Ini apa ayat yang dibacakan Ustaz kemarin tuh?
Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, ini terjemahan ayat tuh. Kalau seandainya suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti Allah limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Allah keluarkan keberkahan-keberkahan, baik itu dari langit, dari bumi, dari mana-mana saja. Tapi mereka tidak beriman. Di sini ditanyakan, negara Swiss itu dikenal dengan kedamaian, keindahan dan kemakmuran, tetapi mereka tidak beriman dan bertakwa. Ada bagus penjelasan salah satu ustadz. Kekayaan itu tidak berpengaruh kepada agama. Kaya itu tidak berkaitan dengan agama. Coba lihat ya, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen, kalau dia menemukan penemuan baru, dibeli dengan harga yang mahal, kira-kira ada enggak kaitannya dengan agama? Kalau kita berusaha, berikhtiar, walaupun tanpa agama, tidak pun beragama, pasti, kenapa? Karena ada hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Kalau kita bekerja keras, pasti mendapatkan hasilnya. Hukum sebab akibat itu membuatnya seperti itu. Walaupun tanpa agama, maka hukum sebab akibat ini tetap berjalan. Enggak pun kita solat, enggak pun kita puasa, kalau kita berniaga dan segala macamnya, pasti ada rezekinya. Tapi yang membedakan apa? Walaupun negara di luar sana itu indah, kaya raya, bahkan masyarakatnya itu bisa mendapatkan tunjangan, setiap orang tuh bisa mendapatkan tunjangan 100 juta per orang dari negara. Apakah itu menyebabkan negara itu berkah? Belum tentu. Kenapa? Karena keberkahan itu yang dekat kepada Allah, yang mengarahkan kita kepada ketakwaan, itulah keberkahan yang hakiki sebenarnya. Nampak dipandang mata enak, indah, kaya dan segala macamnya, tapi belum tentu membawa keberkahan. Maka dari itu di sini tidak bisa dikatakan bahwa yang makmur, yang indah di negara Swiss itu karena keimanan dan ketakwaan, tapi boleh jadi karena usahanya, karena negara mereka maju, penghasilan dan pengetahuan mereka tinggi, sehingga mereka lebih kaya daripada negara-negara lain. Tapi belum tentu mereka mendapatkan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada mengenai keberkahan, karena ini pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dari ustadz-ustadz sebelumnya, yang mana inti dari pembahasan tersebut, kalau ingin keberkahan, maka keberkahan itu apapun yang mendekatkan kita kepada Allah, itulah yang membawa keberkahan. Umur yang panjang belum tentu berkah. Kenapa? Karena ada umurnya panjang, orangnya sudah tua, semuanya ada, tapi dia enggak solat, enggak dekat kepada Allah. Alhamdulillah kita hari ini, walaupun dalam keadaan seadanya, mungkin hutang ada, ini ada, segala macam masalah banyak, tapi kalau hidup kita dekat dengan Allah, itulah keberkahan yang hakiki. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Kita simpulkan sedikit supaya lebih jelas. Kita harus menteladani Nabi, ajak anak-anak kita membaca sirah-sirah Nabi. Kita terus hadir ke masjid untuk supaya kita nanti bertemu dengan Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Dari sisi surah, mari kita meniru penampilan Nabi. Dari sisi sirah, perjalanan hidup Nabi, kita terus baca Quran, baca hadis, supaya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari sisi sarirah, kerisauan Nabi, mari kita mengajak masyarakat-masyarakat kita memikirkan umat ini bagaimana ke depannya supaya lebih dekat kepada agama, supaya lebih beramal dan amalan takwa. Semoga kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah
bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang soleh, para nabi, orang-orang yang siddiq dan orang-orang yang amanah dan orang-orang yang soleh semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.